Selamat datang kembali di Studio Bola. Masih bersama kami, bersama saya Risol Mayo. Ntar lo, ini gua gedeknya tuh udah 24 jam hampir masih sampai berasa nih gedeknya nih. Gua udah depresi. Wah, gila sih. Gila. Temen gue bilang, ya dan jangan loncat gitu. Kan gue udah dari tiga. Itu ya. Dari fase itu kesel banget gua. Maksud gua 2 gol, berarti 2 gol sebelum Kita terakhir. Langsung masuk aja deh nih. Nah, pokoknya yang kita bahas ini teman-teman ya. Yang kita bahas cuma bener-bener yang semalam doang. Kita ngebahas lebar-lebar karena emang bener-bener yang semalam aja banyak banget yang harus dibahas. Bener. Asli, kalau kita pembahasan kebanyakan males. Jadi ngebahas semalam dan ngebahas potensi remontadanya gimana. Nah, gimana caranya, potensinya ada apa enggak, itu juga bakal dibahas nanti sama Wanda. Karena gue gak kepikiran sampai sana karena gue udah pasrah. Ya, optimis gila temen gue. Thank you banget teman-teman yang udah setia nungguin video-video Studio Bola yang kadang ada kadang enggak. Thank you. Spesialis kalau kalah. Yoi, spesialis kalah YouTuber channel YouTube mut-mutan. Iya, kalau kalah kita tag. Pokoknya kita emang sengaja pengen jadi lumbung marah-marah. Kalian keluarin di kolom komentar seperti biasa. Ya, benar, langsung aja masuk ke Studio Bola episode kali ini. Abis intro. Selamat ulang tahun buat Indomain United yang ke-26. Wih. Tiba-tiba. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Semoga makin jaya. Iya. Ya udah lu yang doain, gue yang ngaminin dan ya gitu aja. Gue bingung, gue tuh paling nggak bisa Wan. Apa tuh? Ngedoain orang ulang tahun. Karena takut salah ngomong. Contoh. Enggak dong. Lu antara ngedoain sama ngatain beda tipis sih lu ya. Misal. Iya sih. Lu punya teman sakit parah. Wah. Ya. Terus harapan sembuh kecil. Nggak mungkin dong lu doain umur panjang. Sakitnya makin lama dong. Iya emang deh. Dikata aja boleh nggak mas? Nggak, intinya ya udah pokoknya kalau yang doa gue yang ngaminin dah. Ya. Wan. Kita harus nyalain siapa Wan? Nih gue sengaja nih make jersey ini, ya kan? Jersey 2012, jersey kita comeback melawan tim di 16 besar UCL. Betul. Yang dimana first leg-nya itu kita udah ketinggalan dan harapan buat lolos itu udah hampir sih. Nggak ada, betul. Ya kan? Lawan Napoli ya? Lawan Napoli. Di finalnya pun hitungannya comeback. Itu kan comeback juga. Di finalnya hitungannya juga comeback, ya kan? Mau bawa vibes itu, ya kan? Dimana omongan adalah doa kayak guys. Jadi ayo kita aminkan. Lu abis gue ngomong kayak gitu tadi, lu tiba-tiba ngomong omongan doa, jadi nggak enak nih gue nih. Iyalah, omongan doa lah gitu. Karena gini, tahun 2017. Nggak usah ngikut mic-nya aja. Kenapa lu ikut geser? Lu kayak podcaster pemula jatuhnya kalau gitu. Jangan gitu kan gitu Jadi agak tengah. 2017 leg pertama itu PSG lawan Barcelona. Betul. Itu Barcelona udah kalah 4-0. Ya kan? Second leg-nya perfect remontada. Betul. 6-1. Iya. Terus banyak kisah-kisah lainnya comeback di Liga Champions itu banyak banget. Betul. Jadi maksud gue adalah ini masalah mindset guys. Tapi PSG bukan pernah comeback. PSG juga bukan pernah comeback lawan kita ya. Iya, yang Luis di sana. Itu kan ya, comeback gak sih? Nah itu tuh. Waktu Chelsea seri di Parc des Princes, leg keduanya kita malah kena comeback. Malah kalah. Nah, artinya gini. Jangan putus harapan dulu, ya kan? Karena secara matematis Chelsea masih bisa lolos. Gitu dia. Iya. Betul. Karena apa? Coba. Karena kita kalau gue sih udah nggak ada harapan justru. Oh beda nih omongan off air sama on air beda nih. Enggak maksud gue karena ini ya kita bisa sebenarnya bahkan semalam pun sangat bisa menang menurut gue. Ya. Sangat bisa menang. Sebelum menit 60-an. Iya 57. Bahkan pas 57 itu berarti gol ketiga ya. Enzo Golin ya kan. Setelah gua bahkan pas udah 3-2 pun gua masih pede Chelsea bisa golin. Oke. Jujur. Karena maksud gua kayaknya enggak mungkin deh. Kiper ini ngelakuin kesalahan yang sama. Iya kan?
Iya dong. Nggak mungkin deh kayaknya backline ini udah kegampar nih backline nih. Bisa nih 3 sama, kita nggak mungkin menang. Gue udah pikir kita nggak mungkin menang. Cuma untuk harapan buat seri di skor 3 sama itu masih sangat masuk akal menurut gua. Dan karena gue mikirnya nggak mungkin nih backline Chelsea ngelakuin kesalahan yang sama nih. Iya kan? Nggak taunya malah 2 kali. Yang satu untungnya nggak gol, offside. Yang satu offside. Nggak, yang itu kan yang counter attack ya, yang gol keempat ya. Iya. Gol keempat tuh ini Kvara ini cutback ke Kvara, tapi kan hitungannya itu bolanya tadi di kita juga sebenarnya kan. Bukan mereka lagi nguasain bola. Bukan build up, bukan pure build up, itu kerebut. Iya, rebut. Si ini Palmer kan? bukan Palmer, James. James. Ya kan, James yang kelamaan megang bola. Gol kelimanya ya udah nggak ada giroh aja di situ, asik bahasa. Udah nggak ada, ya udah rusak lah ini gol kelima. Itu ya itulah. Gue bilang harusnya sangat-sangat bisa menang, apalagi ngelihat semalam itu gua ngelihat Marquinhos mainnya jelek. Iya. Neves nggak bisa kemana-mana, bener-bener diplot buat Palmer doang. Mendes juga B aja menurut gua. Nggak yang superior, cuma emang kita harus akuin Barcola, Dembele, Vitinya 50-50 lah ya sebenarnya, tapi hidup lah. Sama Hakimi sih. Hakimi takut. Kalau summary dari gua ya. Sebenarnya Chelsea udah punya patternnya nih gimana ngalahin PSG, ya kan? Waktu masih dipegang Maresca tuh sebenarnya Chelsea udah punya patternnya. Ya secara gampangnya kita tinggal bilang Chelsea inviting press aja, sebagaimana emang PSG tuh pressingnya gila-gilaan, habis itu main direct. Nah, ya kan, kayak waktu CWC golnya Palmer pertama sama gol keduanya kan kayak gitu kurang lebih. Ya kan. Dan juga Pedro pun juga mirip kayak gitu. Nah, setelah dipegang sama Liam Rosenor, ya kan, memang kita ada directnya, cuman lebih banyak inviting press-nya. Babak pertama menurut gua kita agak beruntung di mana ketika kita mainin bola di belakang itu nggak ada blunder di babak pertama. Masih pada konsen. Iya, masih pada konsen kan. Masih pada seger lah ya. Maksud gua kayak, wah, ini kalau main kayak gini mulu tinggal tunggu. Tunggu apa tuh? Ya tinggal tunggu aja blunder-blundernya gitu, lucu-lucunya kan. Untungnya babak pertama clean tuh, nggak ada. Despite memang golnya Barcola itu patternnya PSG banget sih gitu kan. Dan ditambah golnya Ousmane Dembele itu juga itu kelihayan dari dia lah, emang itu udah striker banget lah gitu. Udah selayaknya manusia, udah selayaknya striker lah gitu. Layaknya penyerang lah ya. Dan untungnya kita punya Gustav. Iya, Gustav yang bisa memperkecil ketinggalan. Enggak dong, 1 sama dulu. Iya, sama 1-0, 1 sama, 2-1, 2 sama. Nah, maksud gue bahas dulu PSG nih. Oke. Habis itu kan Gustav golin. Ini menandakan bahwa Chelsea itu enggak tinggal diam gitu. Betul. Chelsea mau menang, ya kan? Mau bawa poin lah intinya dari. Masih bisa, itu benar-benar. Maksud gue ngeliat sorry gue potong. Maksud gue ngeliat PSG bisa kecolongan Gustav Selowong itu. Iya. Kita ngelihat Pedro Neto berapa kali menang duel lawan Marquinhos. Kita ngeliat gol keduanya Enzo sebebas itu juga. Ya. Sangat mungkin kita bahkan bisa menang di situ. Setuju. Nah itu buah dari kita inviting press-nya si PSG gitu loh. Kita secara langsung kayak narik dia ke area depan kita dan ngebikin lini pertahanan mereka tuh tinggi, belobang. Nah cuman di sini master kelasnya si Enrique ya. Dia nggak mau kesalahan yang sama kayak waktu final CWC. Kalau lu lihat itu ada pemain yang emang nempel atau ngantongin pemain kita banget. Ya. Ada Joao Neves yang nempel Palmer, dan ada Nuno Mendes yang megang banget Joao Pedro. Udah nggak dikasih ruang untuk mereka, ya kan? Nah ini kerennya Enrique yang versi pertamanya. Yang keduanya kita taktis ngelihat pemain Chelsea itu enggak diganti sampai menit ke 80-an. Ya kan? Nah, ketika konsen pemain udah mulai goyang, udah mulai capek, ya kan? Dimainin lah pemain cadangannya si PSG. Chelsea juga mainin. Cuma bedanya, pemain cadangannya PSG itu pemain intinya yang masih seger, kakinya masih oke.
Lah pemain kita Beneran pemain cadangan. cadangan Chelsea B yang masuk. Ya Bener. kan? Iya maksud gua. Udah satu pergantian telat. Ya. Dua nanggung. Setuju. Nanggung. Kenapa gua bilang nanggung? Kita udah lihat yang tadi gua bilang nih, ini lagi balik lagi nih. Emang sebenarnya posisi yang bener-bener harusnya bisa dieksploitasi sama Chelsea. Ya. Sama Rose Senior. Di mana Marquinhos nggak bermain bagus-bagus banget. Iya. Lu udah 70 menit. Ya kan 70 sekian menit ngelawan Pedro Neto nih. Ini kita ngomongin ke Marquinhos-nya ya. Ya. Dengan kondisi yang kayak gitu, lu tinggal tinggal masukin Garnacho. Iya. Kasih aja pemain yang lari-larian anak muda. lagi, iya. Lebih hebat lagi tuh Marquinhos. Ini yang masuk Lavia sama Delap. Nanggung. Ujung-ujungnya Garnacho masuk tapi udah telat banget. Di situ iya udah no debat. Cuman permasalahannya adalah ini agak anomali juga ya. Kvara disimpen mainin Dembele di awal. Ini jenius sih. Dia tahu Chelsea gak punya backup. itu satu. Kedua, gue yakin Enrique ini pasti ngebaca game Chelsea 2-3 game ke belakang. Iya. Apa namanya? Fokus Chelsea tuh di ujung-ujung tuh pecah. Ya. Lawan Burnley kita 90+3. Balik lagi karena kita gak punya backup. Itu. Makanya dia tahu gimana cari selaan di ujung-ujung ketika Chelsea itu tahu banget gitu. Dan bener aja kan 3 gol Chelsea itu hampir mendekati menit-menit akhir lah. Walaupun VT-nya itu di ini ya gara-gara kesalahan Jorgensen ya. Ya, kesalahan semua sih menurut gua. Ya. Cuman menurut gua kredit buat pemain Chelsea adalah buat Enzo. Wah, work rate-nya, wah itu. Leadership-nya. Gua sempat ngomong di sini waktu itu bilang Palmer sempat jadi inilah biangnya nih. Kenapa Chelsea bisa dari menang-menang mulu jadi jarang menang gitu kan. Nah, di game semalam sebenarnya Palmer oke. Cuman oke-nya Palmer itu untuk sebagai decoy sama penjembatan antara sisi tengah dari third line. Ya kan? Buat nge-build up serangan itu oke. Cuman untuk yang ngasih ke end passing itu Enzo gila. Iya. Itu Passing perbedaannya guys ya. Sebenarnya ya maksudnya sayang banget emang ya karena balik lagi kan Jopet benar-benar ditempel, Palmer benar-benar ditempel, ya pilih satu-satunya pilihan Enzo pada saat itu ya Neto. Yang kita tahu, yang gue bingung, lu ada satu momen kalau lu ingat, itu Neto yang tinggal lolos kayaknya hampir bisa dibilang one by one sama kiper. Oh iya. Ada ditempel Marquinhos, tapi nggak nempel banget. Kalau Neto yang kita kenal dia akan nge-shoot. Ini dia malah nyoba umpan tarik. Dan akhirnya kena ke back. Siapa ya? Mendes. Iya, kena ke Mendes. Atau Paco. Ya, entahlah itulah Paco atau Mendes, soalnya kan sama ya tingginya. Wah, aman tuh. Sama kekernya kan. Sama kan? Itu. Sama kan? Ya, rambut pendek, sama-sama rambut pendek kan. Sama kan warna bajunya. Iya, sama dong itu semuanya pemainnya. Sama. Ya kan sama-sama ya karena sekilas doang gue nggak merhatiin banget. Ya. Terus masih bisa di-save sama kiper. Ya. Serotop. Cavalier. Bukan dong. Bukan Cavalier nggak main dong. Itu siapa tuh kiper Rusia loh itu dia. Nggak, kiper PSG kayak kiper mini soccer mukanya anjir. Enggak profesional ya mukanya. Iya, panikan itu. Nah, maksudnya gini, ketika lu udah menang angin ya kan, striker Chelsea ngeliat kiper kayak gitu, lu aturan hajar lagi ininya sikisnya. Betul. Gitu. Ini kita santun. Gue malah lebih setuju sebenarnya. Maksudnya dengan posisi work rate-nya dia yang kayak gitu ya. Kata gue daripada lu masukin Lavia buat gantiin kemarin siapa sih, Palmer ya? Ya kan? Terus pada akhirnya itu mendingan gue tarik James atau gue tarik Gusto, James yang mundur, tengahnya diisi sama double pivot andalan kita, Enzo Caicedo. Ya kan? 10-nya Jopet, kanannya Palmer, depannya Delap. Kirinya Neto atau Garnacho. Enggak, bukan pas di akhir. Oh, di akhir ya. Di akhir ya kan? Mendingan James tetap stay. Gusto sama Cucurella sih menurut gua emang udah
sebenarnya di pertandingan itu nggak seharusnya main full. Kenapa? Balik lagi. Gusto dari awal dia overlapping terus-terusan. Iya. Lawannya Dembele. Ya dong. Bukan. Si ini Dowe. Enggak kayak ini Kukurela. Oh, Barcola. Iya. Lawannya Barcola. Ah. Udah ugal-ugalan lah. Attack-nya iya, defense-nya lawannya Barcola. Iya. Full. Iya. Ya kan? Cuma di kiri. tuh, ya. Kalau misalnya ada overlapping tiba-tiba dari kalau enggak Neves, kalau ini Gusto. Oh, Gusto. Kalau enggak Neves tiba-tiba dia harus ketemu Mendes di situ. Iya, benar. Karena emang Mendes di kiri kan. Iya. Tiba-tiba di ujungnya seberangnya. Kukurela dari awal. Lu bayangin itu orang harus lawan Hakimi, lawan Due. Di akhir pertandingan dia ketemu Lee Kang In. Dia masih hidup, bisa jalan, itu udah alhamdulillah. Iya, benar. Nah, Gusto di menit akhir ketemu ke Kvaratskhelia. Iya, mau sih. ngapain Angkat kondisi tangan. Gusto kayak gitu. Angkat gitu loh. tangan sih bener. Ini kan ya udah harus aduh. Fresh leg-nya kaki segarnya PSG tuh gila. Inilah guys, butuh pemain banyak ya. Kedalaman squad tuh penting. Itulah hasil investasi yang bener ya. Iya. Kalau gue pengennya nih ya, menurut gue kan permainan Chelsea sampai menit 57 sampai Enzo golin tuh pas 2-2 ya. Oke. Itu masih oke tuh, kita masih maintain the game gitu. Nah, ketika Chelsea nggak sengaja dapat malapetaka nih, blunder dari Jorgensen ya kan, kena chip City-nya gol 3-2. Menurut gua nih ya, kita aturan main defense. Di 2-2 ya. Enggak 3-2. Ketika 3-2. Gue bahkan di 2-2. Kalau pas 2-2 itu menurut gua kalau defense tanggung. Karena kita masih bisa ada kesempatan buat nggak harus defense, maksud gue yang tadi tuh 2-2 itu udah pakai model yang tadi gue bilang. Jopet mundur, masuk Delap, Gusto cabut, turunin kalau itu mah James. masih nyerang, Pak. Kalau masih Iya, maksudnya hitungannya cuma ganti orang doang sih ya. Iya. Ganti orang doang. Maksud gue di sini defense itu dalam artian ketika 3-2 Chelsea itu udah goyah. Iya. Udah nggak ada lagi hasrat buat ada gol satu yang dianulir itu ya. Itu karena lagi-lagi garis pertahanan PSG tinggi. Cakep tapi. Kita ketika 3-2 itu pakai 5 back ya, double pivot sama satu strikernya di depan. Karena gini, yang tadinya Diamond di depan ini di bawah. Enggak double pivot. Enggak double pivot pada akhirnya dong. Satunya CM, 2 CM, 1 DM dong. Bisa double pivot, bisa sih, tetap sih. Oh, cuma posisi nomor 10-nya agak mundur jadi 8, enggak ada 10. Iya, mencar aja gitu. Karena ketika udah 3-2 itu triple pivot jatuh. Ketika menit-menit itu tuh kita ngebaca lawan juga, PSG udah masukin 2 pelurunya. Oke, iya sih. Gitu. Jadi lu compactin belakang, artinya kalah 3-2 itu menurut gua ya, itu hasil yang lumayan daripada harus kayak sekarang gitu. Benar banget. Lu ngeliat aja apa namanya, gol keempat, gol kelima Chelsea udah habis napas. Iya. Udah habis napas. Kok bisa sekatin itu tendangan melengkung? Maksudnya gini, ruang tembak deh. Nih mau di sini. Gue bukan ngajarin Liam ya. Kvara itu jangan kasih ruang tembak. Itu aja. Karena gue nonton Kvara di Napoli. Iya, itu orang ngeri banget sumpah. Itu dia maksud gue itu maksud gue ruang tembaknya dia lebar. Pas yang golnya dia yang flashing tuh. Iya. Ya kan? Kotak R2-nya. Kotak R2-nya dia yang kenceng banget itu. Iya. Cuma maksud gue backline kita yang agak jaga jarak itu rapat sebenarnya. Iya emang. Dan dia masih nemu celah. Nah itu kan gue bilang stres. Fresh leg-nya PSG jujur. Nah. Gol Kvarat yang itu aku tepuk tangan. Wih itu gue terhibur. Terhibur Gue terhibur itu golnya. Wih gokil. Aku bangga dibobol seperti itu. Lu berapa 70 juta ya? Apaan? Beli Mudrik. Cepet ya malah. Berapa sih dia? 70 kan? Mahal deh pokoknya. Iya. Kvarat mahal juga sih. Waktu Mudrik ke Chelsea itu sebenarnya Kvara masih Napoli kan? Iya. Itu Napolinya masih Napoli si Conte kalau nggak salah, mau juara. Selang setahun kan? Iya. Enggak bareng dong pindahnya. Iya. Pindah bareng setahu gua. Kvara tuh pindahnya pertengahan musim. Sampai kayak Mudrik ya? Iya. Oh iya bener. Wah,
Orang sempet isunya malah kita mau datengin Farah. Orang waktu itu tuh rame kita mau datengin Farah. Iya sih benar. Fisya Faratskhelia. Role modelnya dong siapa? Sama kayak Garnacho. Bener sih. Sama aja kayak Garnacho. Bener Bocil sih, CR. Iya. Ini gue tadi kan ketemu sama orang-orang yang nontonin ini juga UCL. Itu mereka bilang yang fans netral pun nonton PSG Chelsea tuh terhibur. Emang ini game sebenarnya seru karena banyak magis momennya gitu. Ini gue bisa bilang kayak duel taktik pelatih jenius semua gitu. Menurut gue boleh bilang secara taktikal arahnya jelas. Iya. Tapi eksekusinya berantakan. Ya tadi siapa yang fokusnya bisa maintain fokus dengan baik, itu yang menang. Gitu. Dia nggak gimana mau maintain fokus dengan baik. Kalau center back lu aja nggak banyak kerja. Momen coba nih kita ngomong deh. Ya. Ada momen di mana Cucurella telat mundur. Bukan telat mundur, emang posisi dia kan sering maju ya. Yang harusnya itu dijaga sama Kalobah. Kalobah aja kalah sama Hakimi. Untung ada Caicedo. Kenapa kalah? Kalau dia terlalu maju. Enggak, emang itu udah sempet nempel lewat. Oh itu. Yang momen itu, yang kekat sama Caicedo untungnya. Coba, center back kita ngapain semalam? Manekin celeng. Nggak punya center back bagus, udah beli Kim Min-jae. Boleh Wanca itu. Tuan dikit nggak apa-apa udah. Iya. Kenapa Wanca yang sebelum Wanca nyebut gue udah nyebut ya Kim Min-jae. Iya. Kim Min-jae udah. Tuan dikit nggak apa-apa. Nah balik lagi tuh ke bahasa kita butuh center back yang ini senior proper. Iya. Ngomong-ngomong gitu, nonton nggak Madrid City? Buset, Haaland mati sama Rudiger. Sorry nih beda dikit. Haaland nunder 0% sama Rudiger. Waktu itu teman gue ada ngomong. Temen gue ada ngomong gini guys. Ya jangan Rudiger lah. Pain Rudiger udah gampang cedera. Malah gue di situ kekeh pengen Rudiger sama dia tuh sama Kimin. Bukan gue itu. Gue setuju Rudiger cedera. Nggak ada. Lu nggak ada setuju. Gue balik Rudiger. Enggak dong. Dika itu yang bilang nggak mau. Iya adalah pokoknya temen gue tahu tuh masih ada umur enggak temen gue itu. Asli itu semalam Madrid City juga seru gitu. Dan kira Rudiger mau ya? Hah? Harusnya Rudiger mau lah. Mau kalau Chelsea-nya waras. Ngerti lah. Nah, udahlah Chelsea dikena sanksi lagi aja, itu kan Ekbali kan orang Iran tuh. Emang iya? Iran, di daerah Iran, Amerika Iran. Baghdad Ekbali. Cuma berarti dia pertempuran hati dong? Enggak dong. Dia di gerbongnya Pahlavi. Bukan yang ini, dia Iran yang masih ada singanya dia. Wah, anti rezim dong. Anti rezim. Enggak, bukan anti rezim. Jadi yang masih apa sih? Yang waktu itu. Iya, sebelum negara ini mau gue sebut nih sebenarnya ada dolar kuning enggak? Dolar kuning enggak ya? Ya karena emang namanya itu kan negara. Jangan lah. Ya gitulah. Udah kena sanksi lagi aja Chelsea lah. Coba guys, kalian unek-unekan gimana nih sebelum kita ngebahas peluang buat Chelsea di second leg. Betul. Coba analisis dari kalian gimana, minusnya, kurang-kurangnya gimana? Apakah kalian sebenarnya setuju sama gue sama Wanda yang sebenarnya Chelsea kemarin masih bisa menang? Atau emang kalian sudah pesimis dari kick off? Iya. Coba tulis di kolom komentar ya. Dan kita lanjut ke kemungkinan yang hampir nggak mungkin. Iya. Remontada in London. Epic comeback. Kenapa lu berani bilang Chelsea masih bisa comeback? Oke. Yang pertama udah pasti baca Quran dan maknanya. Oh, iya benar. Yang kedua, berkumpul dengan orang soleh. Itu terakhir gak sih? Saat malam dirikanlah. Guys, sisi subjektifnya ya. Ini gue subjektif gue ya. Iya, berarti ini lu subjektif dong. Subjektif. Oke. Kan ujung-ujungnya di objektif. Ya, oke. Menurut gue, Chelsea itu kalau semakin tidak diunggulkan, permainannya akan lebih nothing tulus. Dia lagi aja. Kalau misalnya nothing tulus, enak nontonnya. Kayak final FC gitu. Nggak ada beban. Ya maksudnya gini, kayak mikir aja, oke, gue udah satu kaki udah keluarin dari Liga UCL gitu kan. Itu pasti akan lebih tak lagi nanti untuk progresi bolanya.
menurut gue ya. Ditambah lagi gini, kalau kita breakdown beberapa tahun ke belakang, Chelsea itu sebenarnya sama hal-hal yang sifatnya comeback itu udah bukan barang baru. Itu Boleh. magis-magis baliknya, magis-magis comeback itu ada aja. Ada. Ya kalau di babak Suara pertama lu kayak pelan banget dah, Wan. ya, Coba di sambil ngomong. babak pertama Chelsea udah unggul 1-0. Unggul margin 1. Karena ini nggak ada goal away. Nah ini gue sebenarnya termasuk tim yang nggak setuju nih guys, nggak ada goal away guys. Gue pengennya tuh ada gitu. Jadi Tapi penyakitnya Chelsea itu kejebolan di Stamford Bridge. ya kan gue bilang Di UCL. unggul margin 1, entah Nah. itu 2-1, 3-2. Bukan, kalau ada goal away biasanya kita Hmm. kita pernah kalah gara-gara goal away loh. Iya itu iya lawan Barca kan, lawan PSG. Ah. Cuma kita juga sering diunggulin goal away. Gitu. Iya, nggak terlalu sih. Ya kita menang aja deh gitu. Iya sih bener. Kita nggak pernah lolos dalam kondisi sering menang goal away. Pernah. Pas Lawan kapan? PSG 2-0 Dembaba. Menang. Ya menang itu 2-0, agregatnya 3-3. Oh iya 3-3 ya, bener. Terus lawan Liverpool juga pernah. Nggak mungkin 3-3 dong. Kan leg pertama 3-1 Kalah. Ya namanya itu kan kita goal away kalah. Menang 2-0 Men. goal away kita kalah dong, kocak. Leg pertama main di Paris. Oh iya. 3-1. Iya bener. Gitu. Nah jadi balik lagi, yang penting babak pertama unggul margin 1-0 itu dulu ya. Nah babak kedua nih ya, balik lagi nih, ini subjektif gue ya. Ambil inisiatif untuk direct dan bikin PSG nyerang mulu. Berarti harus 2 gol. Apa? Unggul 2 gol baru kayak gitu. Nah kalau gue mikirnya gini, ngeliat game semalam ya, Ya. kita tuh sebenarnya babak pertama tuh berhasil bikin PSG tuh bikin highline, narik backhand mereka tuh berhasil. Nah maksud gue di babak kedua besok itu jangan ada kedua deh, selama game itu lakuin itu aja terus. Mas, kalau Gitu. kita nyoba main kayak kemarin, Mas, Hmm. bola ke belakang, Hmm. niatnya inviting press, Ya. didiemin sama pemain PSG. Kalau misalkan kan gue bilang harus unggul dulu makanya. Iya. Karena gue yakin Bahkan ngeliat- gue pede masih deep line sih kalau misalnya unggul 1-0 doang. 2, gol cepet 2. Udah. Ya boleh. Gol cepet 2. Masalahnya tren Chelsea ke belakang, Mas. Heeh. Ini subjektivitas sama saya bantah di sini nih. Hmm. Masalahnya tren Chelsea ke belakang itu bukan gol cepet, Mas. Apa? Kejebolan cepet 2 match loh. Ya bisa jadi. Maksud gue lakuin apa yang dilakuin di Amerika gitu. Oke. Gitu aja dulu gitu. Maksud gue jadi dan nggak tahu kenapa feeling gue ada penalti Chelsea. Dapat penalti. Dapat penalti. 2 sih. Iya. Nah, tapi nggak tahu kenapa gue mikirnya Chelsea itu bakal berhasil sampai extra time. Nah, pasti extra time dan adu penalti itu gue nggak tahu, ngeblur. Nggak bisa gue ngeprediksiin. Pemain kita udah habis duluan. Itu satu. Itu men. Jadi besok lawan Newcastle nih ya, kalau bisa kiper ketiga. Gini dah, lawan Newcastle gak usah berangkat. Mainnya kan di Stamford Bridge. Hah? Stamford Bridge. Gak usah dateng. Beneran dah, WO aja kalau WO beneran Tapi dah. Newcastle juga sebenarnya datengin pemain cadangan juga. Pasti. Dia butuh menang di Camp Nou. Betul. Gitu. Jadi besok kita bakal lihat Chelsea lawan Newcastle B ya. Chelsea B lawan Newcastle B. Enggak, ini apa Liga Premier apa namanya? Premier League Development. PL2. Kita bakal nonton PL2 antara Newcastle lawan Chelsea, teman-teman. Atau Iya. mungkin gamenya mainnya pakai pemain cewek dua-duanya. Sam Kerr tuh yang baru nikah. Tapi menang kalau pakai pemain cewek mah. Mm-mm. Menang lah kalau main cewek. Mencewek Chelsea kan ada adiknya Rhys James tuh, Iya. Lauren James. Set. Orang tuh Sam Kerr tuh yang ini ya, yang cringe banget itu ya hidupnya ya. yang orang Australia, iya. Yang pokoknya cringe banget Ya, dia, baru- asik baru- sendiri, baru dia nikah dah asik pokoknya. sendiri lah pokoknya hidupnya. Iya. Ya, Hah? nggak ngomong-ngomong sih. Emang iya? Emang iya? Oke guys, menurut gue Ini sih ya, emang- tapi emang balik Sam Kerr itu lesbi? sisi subjektivitas gue guys ya. Karena gue ngeliat dari pertandingan semalam dan Subjektif dan dari ini apa pribadi Liam Ross senior yang sebenarnya tuh dia sebenarnya nggak egois, dia pasti bakal ada perubahan. Dan dia pun semalam bilang, nah gini, Jorgensen itu
blundernya tuh bukan karena dia yang main jelek atau apa. Karena dia dibisikin Karena dia sama Liam. Dia bilang kiper nomor 1 terus dia jadi beban mental. Iya, maksud gua itu pure tactical gitu. Dia yang nyuruh itu. Mike Chelsea oper-operan di belakang tuh dia yang nyuruh. Iya Liam. Nah, artinya gue yakin sih dia nggak bakal ego itu ya. Lu main gini lagi nggak bakal. Pasti ada perubahan. Jadi itu guys. Maksud gua kalau gue jujur ya, gue pesimis. Karena ya apa yang lo harapin dari tim yang sekarang aja secara manajerial, secara directional Ya. di boardnya itu mempertahankan pemain cuma gara-gara City mau. Kukurela. City mau, maksudnya gimana? Iya. Jadi waktu belum ada sporting director, Todd Boehly pernah bilang, ya karena City mau dia, gue pertahanin dia. Oh, bukan MU ya, MU. City mau. Gila ya. Maksud gue udah rusak dari akarnya pun udah jelek. Ini tim udah di akarnya udah jelek. Lu di sini bebas buat berekspresi, nggak akan ada Abu Janda di sini, tenang. Orang gila tuh ngaco. Cuma maksud gue dia ada yang bilang ya datanya dia sebenarnya ada. No. Cuma emang emosinya yang jelek. Datanya ada itu. Yeah. Yang diomongin datanya ada. Iya. Cuma emosinya jelek. Iya, nggak apa begitu ya. Iya. Padahal valid loh yang diomongin. Tapi omongannya ya panjang ini. Pak Profesor juga valid. Iya. Bang Ferry apalagi. Karena kan pada saat itu nggak jadi dah, sensitif. Ntar gue dibilang Gionis lagi. Coba yo, lu gimana yo? Kalau gue kan gitu subjektifnya. Enggak, subjektif gue realistis ya, bukan lebih ke realistis. Gimana kondisi Chelsea yang jadwalnya ugal-ugalan gini. Ya gue belum melihat terus senior bakal ngorbanin satu pun kompetisi yang diikutin. Iya. Oh udah dong. Karabau. Itu juga nggak dikorbanin anjing, kepleset. Ketemunya sama laga terakhir ya. Itu final duluan hitungannya. Apa ya bisa dibilang ya gue ngeliat terus senior bakal ngelepas satu kompetisi pun ya bakal all out terus-terusan ya, otomatis pemain pasti bakal capek semuanya. Karena maksud gue Chelsea ini masih ada harapan juga loh di Premier League untuk finish top 4. Oh iya itu ya. Ya kan, jadi kayaknya nggak mungkin buat lepas. Jadi ya gue harap sih, kalau gue pengennya subjektivitas gue ya bener kayak tadi, mendingan Premier League yang dilepas, mendingan ngejar UCL sama FA Cup. Lu UCL bisa menang alhamdulillah, ya kan, lu bisa main UCL di musim depan, entah berapapun posisi finish lu. Iya. Kalaupun gagal, lu ngejar FA Cup, lu main di WL, berapapun posisi finish. Oh berarti omongan lu ini mengiyakan karakter Chelsea kalau juara UCL. Chelsea juara UCL ketika timnya lagi nggak bebek aja. Di liga berantakan. Iya. Karena emang begitu. Gue nggak maksud gue ini udah 16 besar nih. Iya. Ya kan dua-duanya udah 16 besar dong. FA Cup juga dong. FA Cup 8 besar. Udah kelar, baru kelar kemarin lah. Iya, ya kan? Kali lagi lawannya. Mantap. Nah, berarti kita udah ada kemungkinan ke semifinal nih. Main di Wembley. Ya kan? Maksud gue daripada lu ngejar liga yang nggak entah kemana larinya. Ya udah, hancurin aja liganya, nggak apa-apa. Lu all out di salah satunya. Oh, setuju. Ya lebih make sense mana juara FA Cup sama juara Liga Inggris? Iya. Enggak, sorry. Sama posisi top 3 deh. Finish top 3 di Liga Inggris. Lebih make sense juara FA Cup menurut gua. Iya. Tuh, kalau gua serius. Gue kalau kesel nggak mau bercanda, nggak mau pura-pura bego gue. itu emang benar gitu. Cuman gue mikirnya kans yang untung di Liga Champions ini masih ada gitu aja. Ya udah, itu. Pada akhirnya korbanin Liga Inggris kan. Cuma ya itu tadi gue bilang gue pesimisnya karena gue ngeliat nih Rosenior bukan tipikal yang ngorbanin salah satunya. Oke. Iya. Dengan kita masih punya gila lo kemarin Premier League pelatih jiwa muda cuy. Enggak, Premier League lagi rapat-rapatnya. Carabao lu semifinal. FA Cup udah mau main. Iya. UCL udah mau 16 besar. Lu kejar kasih skuad utama semua kok. Iya. Apalagi sisa 3 bener-bener dipus dia pemain sama dia. Iya. Cuman
yang mesti kita tahu juga sekarang tuh posisi lagi mepet lagi Premier League. Iya, nah itu Gitu. Iya, itu yang gue benar. pesimisnya. Ya satu-satunya harapan ya udah, gue menurut gue ya satu-satunya harapan Chelsea bahkan nih kalau kita persempit lagi FA Cup. Hmm. Itu juga. Tapi gue nggak bukan merendahkan FA Cup ya, justru lu kalau gue disuruh milih lu FA Cup itu kan salah satu yang kata orang Inggris ya Prestis itu. prestis. Prestis. Itu malah legendnya di situ. Piala kan. tertua di Piala dunia. tertua di dunia, cup ya, Iya. Cup turnamen turnamen. tertua di dunia. Yoi. Dan udah lama juga kok itu nggak menang FA Cup. 2018 lah ya. Nah. Anjir lama ya. Makanya Itu Hazard yang 1-0 MU. betul. Lu menang FA Cup, lu main di WL, Iya. no matter what position Conte you finish. terakhir. Ya kan? Iya gak sih? Iya bener. Nggak peduli lu finish posisi berapa, lu main di WL kok. Ada fase kita final mulai FA Cup kalah sama Leicester, kalah Kalah sama sama Liverpool, Arsenal. kalah sama Arsenal. Enggak, itu kalah sama Arsenal sih digembosin sih. Oh iya sih bener. Gila, kiper hand di luar kagak ada handnya. Alexis hand ya. Ih. Oh itu si Martinez. Martinez. Oh iya. Martinez pelanggaran ya? Alexis yang hand ya? Alexis yang hand, ya. Ya udah itulah pokoknya gue nonton di Bandung tuh gitu. Sama siapa? BPU. Ayo guys, coba prediksi Gitu. kalian. Subjektif Apakah- objektifnya kalian gimana? Lu Iya. kalau objektifnya lu bilang dari mana? Kalau bilang masih ada harapan secara objektif. Gimana? Objektifnya ya 5%. Objektif lu subjektifnya gue ya. Iya. Dan itu bukti guys, sebenarnya gue lebih realistis orangnya daripada Wanda. Ya nggak apa-apa dong. Objektifnya 5% doang anjir. Iya sih. Ya udahlah ya. Gimana lagi? Nanti Iya. berantakan. Heeh. Nah, ada tinggal kalian deh. Tumben nih kita ngomong rapet, daging, serius, gak bercanda. Kesel, selalu kesel. Iya bener. Coba Udah, menang, banyakan kita bercandanya. udah siap masuk industri nih ya. Udah siap banget. Bercanda nih. Udah siap Nih, banget. Ayo Indomie kapal api aja Ah. bisa. Cepet. Bener, cuma emang tadi ada bercandanya dikit. Iya. Dan ya udah. Tapi yang pertanyaan gua adalah apakah Piala Dunia jadi? Tiba-tiba. Kenapa sih emang lu pesimis? Kenapa lu pesimis Piala Dunia nggak jadi di Amerika, Meksiko, Kanada? Kenapa? Meksiko Meksiko ya. perang internal, Oke, chaos. Amerika Amerika. gua gak ngerti lagi tuh negara mau itu Donald Trump orang sinting, seorang sakit. Oke, lagi Ya perang. kan? Lagi perang. Ah, Kanada Kanada. buat jadi sendiri nih. Katakanlah udah Amerika katakanlah FIFA waras. Iya. Ya kan karena FIFA ini lagi mengamerikakan diri banget untuk sekarang kan. Oke. Katakanlah mereka waras. Mhm. Misain Kanada. Iya. Ada Kalau Bespati tuh ntar. Kanada nih. Kanada Iya. lagi main nih. Lagi main nih. Iya. Gue tanya sekarang slot Piala Dunia berapa? Slotnya banyak sekarang. Udah nggak kayak dulu. Ya kan? Iya. Stadionnya ada nggak? Ada yang main di lapangan Minsok tuh kayaknya. Ada yang minsok 1-2 Ada di pertandingan. lapangan softball. Ya yang nggak ditayangin di TV. Mainnya futsal. Iya. Yang nggak ditayangin Berarti di- pas itu ya Curaçao lawan siapa? Kurakau lawan Honduras. Iya. Itu nanti ini nih apa namanya? Itu futsal, main futsal. Terus pas apa ada tim Afrika nih misalkan gitu ya. Angola atau apa gitu misalkan ya. Lapangannya loko polo air. Di lapangan polo air. Lu kolam renang dong, bukan lapangan dong. Nah kan yang penting ada bola sama gawang. Makanya. Jangan Ini belum mulai lagi mulai udah ada yang gugur 1. Iran. seru tuh ya. Ini loh, Piala Dunia tahun ini gokil loh. Asli. Belum mulai udah ada yang gugur. Ngaco. Terus nih, itu poin 1, gak ada lapangan 2. Halo, Kanada dekat dengan Alaska. aman mungkin, cuma full pengungsi aja. Iya. Full pengungsi, walaupun Alaska warganya dikit. Cuma kan gak enak kita kick off bukannya pakai fluid, suara roket lewat. Iya. Prit. Nah, masalahnya kalau misalnya sampai perang dipecah di sana, Swedia aja udah pasti nggak main. Denmark dong. Denmark Denmark juga Swedia apa? ngikut. Iya Denmark.
Denmark udah pasti nggak main. Jerman bisa jadi nggak main. Greenland kan. Jerman bisa nggak jadi nggak main karena Jerman juga lagi kesel kan, lagi bete nih, lagi bad mood sama Imiriki. Oh iya. Iya. Benar. Lagi bad mood, Jerman lagi ngambek. Spanyol bisa jadi nggak main. Spanyol yang udah di notis sama Trump. Bukan dari notis karena emang dia ini dia sampai narik duta besarnya dari Amerika. Terus coba guys, bayangin guys. Kagak ada Lamine Yamal. Tuh, mau nonton apa lu? Nonton Inggris. Wait, untuk quarter final. set. Gak ada Jerman, gak apa-apa. Jerman gak main mau nonton apa lu? Tapi ngomongin Piala Dunia, gue lagi suka nontonin Maroko. Hakimi lagi aja, nonton lagi Bukan masih trauma. Tadi dulu, lu tau pelatihnya si Maroko? Tahu tapi nggak tahu, lupa namanya. Safi. Hah? Nah kan, Safi. Bukan yang warga lokal ya tadinya. Asistennya. Siapa tuh? Iniesta. Barca tuh. Gila, serius banget loh. Udah musim lalu peringkat 4. Musim ini mereka pengen juara. Dia tahu nih, ya kan? Gini, otaknya supaya juara itu siapa? Gini Mas. Gimana? Kita pernah dilatih sama orang yang yang mulangin Jerman. Tapi kan dia nggak juara Piala Dunia. Tetap aja nggak jamin. Ya, hampir ngomong. Netral. Nggak, maksud gue Maroko nggak ada Safi sama Iniesta aja peringkat 4. Kalau ada, peringkat 0 berarti. Gugur. 2 match langsung kalah. Cuma nggak tahu ya, karena kan bener-bener berarti kan Safi sama Iniesta ini bakal mimpin Maroko ya, bener-bener udah masuk Pildun. Ya. Puyeng. Gitu. Yaudah. Jam 12 karena gue udah mulai lapar. Wanda juga harus pulang karena enggak sih orang naik motor. Nasi goreng Dani dulu kali ya? Ya. Nasi goreng. Jadi itu. Apaan? Ya, nasi goreng. Nasi goreng Dani. Iya kan lu yang ada nomornya. Ini harus buat kita omongin on air. Ya deh, gitu ya, thank you teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Yang udah sabar nungguin Studball yang jarang upload. Kalian sambil ini kalian jangan lupa nonton videonya Wanda. Promoin yang video kemarin. Kita ada sempat Wanda, kalau kalian Wanda sempat masuk angin. Enggak, bukan. Wanda sempat sempat syuting bareng sama teman kita. Ya, Celindo. Di channelnya Celindo. Ngebahas banyak banget. Ngebahas soal CSC, ngebahas apa lagi, Wan? Ngebahas ini sih, West Ham Chelsea. Ya, sama tuh bahas West Ham Chelsea. Ya, mampir itu bakal jadi salah satu podcast yang bener-bener fokusnya di Chelsea ya. Ya. Sama kayak kita. Jangan lupa di-support. Jangan lupa di-subscribe kitanya. Ya. Celindonya juga. Celin juga. Jangan lupa di-share videonya. Komen-komen yang rame marah-marah enggak apa-apa, bakal gue tanggepin, sama Wanda tanggepin. Mas Adit nggak tahu, insya Allah dia nanggepin. Terus jangan lupa di share, di like, di komen, dan jangan lupa subscribe karena banyak banget penonton kita ternyata yang bukan subscriber. Dan mungkin segitu dulu video Studball kali ini. Gue pamit. Udah pamit. See you on the next video. Selamat Lebaran teman-teman, karena ini mungkin video terakhir kita di bulan puasa ya. Ya. Nanti kita libur dulu bentar. Bali anjing. Masuk tuh. Masuk. Jadi ini lagi highliner. Itu opening langsung Bali anjing gitu.